Nah ini saya perkenalkan, mungkin beberapa belum kenal, namanya Yaramila Kompleks. Niki nama lain dari kompleks ini mungkin bisa disebut komplit Pak. Yaramila komplit, kandungannya itu sudah sangat banyak sekali. Ya. Ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, sama plus Te lagi. Dengan kandungan magnesium, sulfur, sama Te itu lebih tinggi dibandingkan winner. Mungkin beberapa petani masih bingung apa bedanya kompleks sama winner ini. Nah, tapi perbedaannya paling mencolok ada di bentuk kaliumnya, Pak. Kaliumnya ini ada dalam kurung S ini ya. Ini kalium sulfat. Tadi yang dibahas ya, durian itu butuhnya kalium sulfat. Sangat sensitif klor, Pak, kalau durian itu. Nah, makanya ini yang saya rekomendasikan untuk durian itu Yaramila kompleks karena dia NPK dengan kalium sulfat, boten enten klornya. Yang generatif loh. Oke, untuk generatif pembuahan itu pakai Yaramila kompleks ini. Bagaimana dengan Yaramila winner sama Yaramila unik? Nah, kalau Yaramila unik itu bisa dipakai nanti saat sebelum berbuah ya, masa-masa vegetatif, pertumbuhan daun, pertumbuhan batang, boleh pakai Yaramila unik. Nah, kalau mau masuk pembuahan, saya merekomendasikan Yaramila kompleks ini, Mas. Harganya itu perkiraan 800-an, Pak. Satu Berapa butir buah durian ya? Kalau pas aku kan saking durian kan paling berapa buah sih? Satu OC itu, satu OC. Satu aja aja. Satu aja. Ya dua. Satu buah aja bisa Pak beli ini. Jadi kalau petani durian itu saya nggak terlalu khawatir ya sama Yaramila kompleks ini. Nah, ini yang membedakan lagi Pak. Sama winnernya selisih 100 ya. Selisih 100. 100 ribu ya. Demi dapat kalium sulfatnya tadi. Nah, ini Pak. Ini Mas untuk masalahnya di Ya. Sebenarnya sudah ada tapi mungkin belum sampai sini. Tadi ada yang tanya distributor di Jawa Timur apakah dia ada yang jual Yaramila kompleks? Nah, Ada Pak, tapi ya memang ini kan ya tergolong baru bagi petani-petani yang baru tahu, ini memang tergolong baru. Jadi distribusinya masih terbatas. Biasanya toko itu takut beli, takut pulaan kalau nggak ada petani yang beli, betul ya? Belum paham. Oke. Toko takut tulaan karena petaninya nggak ada yang beli, betul. Tapi kalau petani yang minta nanti bisa dicarikan ini. Tidak ada memang benar-benar gitu. Ribut Pak? Makanya itu kalau ada di toko kan bisa beli. Oke. Nah makanya bareng-bareng monggo tangkap ke toko kan penting Pak terdekat. Bandung. Saya rekomendasi terpundi besok biar didatangi. Ini Pak, tadi kan saya bilang Yaramila kompleks ini sudah komplit. Sudah ada banyak unsur hara di dalamnya. Jenengan biasanya pupuk itu kan macam-macam kandungannya, bahannya. Ibaratnya seperti ini. Jenengan masukkan pupuk-pupuk tunggal seperti nitrogen dalam bentuk urea. Jenengan masukkan, maksudnya dibuat campuran, nah bola-bola ini anggapnya beda-beda jenis pupuk. Ada ureanya, ada fosfatnya, ada kaliumnya, terus dicampur jadi satu. Apa yang terjadi misalnya pencampuran ini dilakukan? Jangan bisa mencampur ini, tapi kan khawatirnya ada yang tidak merata di bawahnya ini. Nah, jenengan taburkan, kalau jenengan taburkan lahan durian di sebelah sini ada yang banyak nitrogennya, misalnya ini 1 hektar, di sebelah sini terlalu banyak nitrogen, pohon yang di sebelah sini terlalu banyak fosfat. Terlalu semangat. Boleh. Di sebelah sini semangat. Yang
depan sini terlalu banyak kalium, yang di pojok sini terlalu banyak urea. Apa yang terjadi, Pak? Itu yang mengakibatkan pertumbuhan kurang seragam. Makanya tadi ada yang bertanya, Mas, kok pohon saya yang di pojok sana kok kayaknya kok godhong tok ngeten. Nah, sing kene kok apik tapi gak ono wohe. Sing kono ngene, sing kono ngono. Nah, itulah efek dari pupuk yang tidak bisa tercampur merata. Nah, maka dari itu saya merekomendasikan Yaramila kompleks ini, Pak. Setiap butirannya sudah ada semua unsur hara ini. Jadi ibaratnya niki, satu butiran pupuk niku sudah ada semua unsur haranya. Nah, kebayang ya, Pak? Jadi tadi kan ada banyak, ada nitrogennya, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, setiap butirannya sama. Apa efeknya? Ya, jenengan kalau misalnya nabur di sebelah sini, nabur di sebelah situ, sama semua. Insya Allah ngoten. Ngoten ya, Pak? Jenengan lempar di sini. Lempar di situ. Ada gedang gorengnya. Ada ngoten. Jadi insya Allah pertumbuhan ini ku saged merata karena sudah komplit setiap butirannya. Masuk, Pak? Masuk, Pak Eko, mantri nggih, Pak Eko. Makanya, Pak, kalau dari Yara tidak usah pusing, Pak. Mas, kalau masa pembuahan pupuknya apa? Butuh nitrogen, fosfor, kalium, tadi perhitungannya cukup rumit ya. Berapa ini kaliumnya, berapa? Cukup pakai Yaramila kompleks dicampur sama Yaraliva Nitrabor. Tuh. Nitrabor. Peraga. Butuh asisten kayak Ini, ini. Pak. Jadi untuk durian masa pembuahan cukup pakai ini. Untuk pemupukan melalui tanah dari Yara merekomendasikan Yaramila kompleks sama Yaraliva Nitrabor. Ada yang sudah kenal ini? Angkat tangan. Belum. Pak Sukadi sampai kenal loh. Pak Sukadi mungkin. Itu sampai kenal. Alhamdulillah tembasan pundi, Pak? Tembasan toko pertanian. Bandung ngomong gone. Cuma Pak Video Wawan sampai kenal iki, Pak. Kenapa saya merekomendasikan ini, Pak? Ini kandungannya adalah, ada yang tahu? Balik. Kalsium nitrat. Ada yang sudah tahu, Pak, kalsium nitrat? Belum tahu. Coba kita praktek gini. Air. Oke. 1-2, Mas. Dua-duanya. Di mana? Di sini? Iya, bisa. Nah, ini kayak Pak Tarno. Jadi ini kita mau belajar. Harus belajar. kita mau melarutkan dua jenis kalsium. Tadi kan saya bilang kalsium nitrat. Ada yang sudah pernah dengar, Pak, kalsium nitrat, kalsium karbonat, kapur pertanian, Dolomit pernah. gampeng, pernah dengar? Yang belum pernah dengar apa? Kalsium nitrat tadi ya. Kalsium karbonat sudah pernah dengar? Belum. Cuma kalsium. Kalsium karbonat, gamping, terus kapur pertanian, dolomit itu ini. Jadi nama lain dari kalsium karbonat. Nama kerennya ya, nama kimianya kalsium karbonat atau kapur atau gamping. Biasanya itu banyak yang Dolomit, bentuknya itu macam-macam. Tapi saya kasih contoh yang bentuknya tepung. Sering ya lihat. Dolomit bentuknya pribon. Kalau di sini agak kuning tuh, Mas. Oh, agak kuning. Apa ya, biasanya kapur bentuknya seperti apa, Pak? Mut juga dolomit ning ngono aku turah. Kuwi ndak tahan selipan watu kae to. Ora dolomit Kayak batu. Bongkahan biasanya. Ngebong. Gamping, bongkahan kayak watu. Nggih betul betul Iya. itu mau enggak? Nah, ini kalsium karbonat saya berikan contoh seperti ini, Pak. Ini yang bentuknya seperti tepung, nggih. Boleh Monggo. di sendok, Pak, 3 sendok berapa? Dimasukkan ke sini. Banyak nudul buat sini. Sampai munyung atau segini. Nggih, boleh. 3 sendok bawang. 1. Wah, kelet. Nanti diaduk dia lah.
Ini yang biasanya dipromosikan larut 100%, ngoten nggih, Pak? Jenengan pernah nyemprot niki? Nyemprot napa ditabur, napa dikocor? Tabur, Pak. Ditabur dolomit. Tapi kan wonten sing disemprot. Pernah? Betul nggih, tapi ditabur mawon nggih. Jenengan napa? Enggak ada yang pernah pakai kalsium semprot ya, Pak? Atau kalsium yang lain yang disemprot? Ditabur, rata-rata ditabur. Oh, ditabur. Jenengan ngertos gak Pak tujuannya ditabur itu untuk apa? Menabur kalsium. Pengennya jenengan bar nabur kalsium ku pripun? Untuk anu tahan anu ya. Tahan penyakit. Sambung. Nah, yang ini tadi kalsium karbonat itu 3 sendok, yang ini kalsium nitrat. Nah, mau berapa sendok, Pak? Mana, Mas? Yang ini. Yang sini. Sama, 3 sendok. Penuh. Penuh. Munyung. Yang banyak, Pak. Ya, muncung. Wis pokoknya banyak pol. Oh, gegem wis. Satu. Iya. Dua. Ayo jangan ikut. Jangan nyemplung. Iya ya, Pak. Dilapi lagi. Gak apa-apa. Wis. Lanjut. Ini gue turah dikene aku. Ukurannya kena ke anu. Bisa gara-gara pabrik. Masuk. 3. Lagi wes 5, Pak. Tambah. 5. Biar makin banyak ya. 3 ya. 4. Lagi 5. Aduh. Terus. Aduh ya. Nggih, diaduk. Nah, ini kalsium nitrat. Jadi saya ingin menyampaikan ada 2 jenis kalsium, Pak. Ada namanya kalsium karbonat sama kalsium nitrat. Jangan kalau lihat dari bentuk secara sekilas kan mungkin apa sih bedanya podo-podo kalsium? Ngoten to? Apa sih podo-podo kalsium? Mosok ana bedane ngono. Ternyata beda. Jadi nanti kita lihat perbedaannya, coba kalau kita larutkan. Nggih. Niki Pak, kembali lagi ke sini sambil diaduk. Jadi ada nanti jangan kaget nggih kalau misalnya di Tulungagung jenengan pernah melihat ini. Jadi ada namanya kalsium nitrat Yaroliva tropicot, kalau kalsium nitrat Yaroliva nitrabor. Pernah lihat Pak yang ini? Belum juga. Nah, sebenarnya kandungannya sama-sama kalsium nitrat, tapi bedanya ini ada boronnya. Nah, yang nitrabor ini kalsium nitrat plus boron. Dilihat di belakangnya. Ini nitrat sama kalsium sama boron. Jadi ada tambahan boronnya. Tapi kalau yang ini tidak ada, cuma kalsium nitrat saja. Nah, untuk petani durian jenengan kula merekomendasikan niki, Pak. Yang paling terbaik. Makanya tadi ya, Yaromela kompleks sama nitrabor karena untuk hasil kualitas yang terbaik. Kalau ini biasanya untuk tanaman-tanaman yang biasa tidak berbuah. Ya, yang tidak ada buahnya boleh dikasih ini. Nah, kalau jenengan berbuah biar lebih bagus, pembentukan buahnya ada tambahan boronnya ini. Noten. Biasanya harganya kacek. Ini sekitar berapa ya? Ini sekitar berapa? Di sini ada yang jual, Pak. Ini sekitar 300, ini nggak sampai 300. Kalau misalnya ini 300, ini 300, kebalik. Ini misalnya 300, ini 320, ngoten. Jadi ada kaca sekitar 20.000 saja. Tapi yang terbaik yang ini, Yaroliva nitrabor ini. Nah, dibandingkan ini. Makanya ini saya tutup saja. Kita fokus di Yaroliva nitrabor. Sudah, Pak? Sudah diaduk. Nah, ini Pak, hasilnya seperti ini. Tapi kita masih menunggu ya, karena baru selesai diaduk. Tunggu larut. Kalau kalsium karbonat ini seperti ini. Nah, seperti ini, Mas. Pripon, Pak? Ada endapannya. Padahal cuma 3 sendok saja tadi. Tapi kayaknya jenengan nggih sampun ngertos niki kata endapan itu. Nggih.
Tapi nek niki Pak, nah ini ditunggu semakin lama nanti semakin bening. Jadi kalau jenis kalsium nitrat niku mboten enten endapane. Jadi memang dia jenis kalsium yang ibaratnya itu sudah matang Pak, mboten enten endapane malih. Jadi paling bagus untuk duren. Sebenarnya dua ini beda fungsi. Meskipun namanya sama-sama kalsium tapi beda fungsi. Yang ini fungsinya tadi benar untuk menaikkan pH tanah, tingkat keasaman tanah. Yang tadinya misalnya asam-asemen jadi netral pH-nya. Nah nek niki inilah yang jenengan cari Pak untuk masuk ke buah durian. Enggak hanya buah, ke semua bagian tanaman. Ada pucuk daun ya, pertumbuhan pucuk biar sehat, terus batang, daun, buah, bunga nggih niki. Nah, jenengan bayangkan Pak, batang, daun, buah sing rodok-rodok kropos, ibaratnya gesel dinding sele buah niku bisa terisi. Efeknya pripun? Teng buah niku bisa padet, mantep, bobotnya nambah. Duitnya oke. Jenengan sakit membayangkan nggih fungsi dari kalsium niki. Nah inilah sing jenengan butuhkan selama ini. Nek buah-buah sing apa mengkal nggih salah satunya niki Pak yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas buah durian ini montong, bawor, pengaplikasian nih, oke. Oh ada, nanti kembali sama ya kembali laptop. Lebih detail nanti. Tapi ya ini Pak ya, secara umum saya merekomendasikan dua ini, Yaramila Kompleks sama Yaraliva Nitrabor. Nah, oke, difoto. Yang belum foto segera difoto. Nah ini Pak, nah, bisa dilihat ya Pak, boten enten endapane. Bening ini semakin lama semakin bening. Nanti ditunggu terus bening. Tapi ini padahal ini tadi 5 sendok. Yang ini cuma 3 sendok. 3 sendok langsung endap. Endapannya kuatah. Apa meneh 5 sendok ngoten nggih. Oke, tadi Yaramila Kompleks ternyata nggak sekompleks itu Pak. Ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium tadi ya dari Yaraliva Nitrabor, okay. Kalsium yang ini, terus sulfur, magnesium sudah ada, mangan sudah ada, boron ada, zinc ada, yang belum ada ini. Ternyata dari kedua pemupukan ini masih kurang lah, 6 sehat 12 sempurna. Oh kan, tasik kurang malih ae ya. Ternyata ini Pak. Kecil kan? Kecil-kecil cabai rawit. Nah, Yaravita. Pernah lihat? Belum. Yaravita. Napa Pak? Yaravita memenuhi kebutuhan unsur hara yang belum terpenuhi. Jadi 6 sehat 12 sempurna terpenuhi dengan ini si kecil cabai rawit. Ini aplikasinya disemprot. Disemprot ya. Satu saset ini 25 gram bisa untuk satu drum. Satu drum yang 200 liter yang drum biru itu cukup satu aja. Ini disemprot Pak. Bagi Mas nanti ya. Satu ya Pak. Masuk Pak. Masuk. Cukup sekian Pak dari saya kembali ke laptop. Terima kasih. Oke.